Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Septrian Adit Muktia Sudianto, NIM 2018 008272 dari Padepokan 072. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi pentingnya berwirausaha berbasis ajaran Taman Siswa Kandel, Kendel, Bandel, dan Kandel, di mana Bu Isniatul Hikmah SHUM MA selaku TPL. Untuk materi yang pertama mengenai definisi wirausaha. Nah, wirausaha apa sih itu wirausaha? Wirausaha berasal dari kata entrepreneur yang berasal dari bahasa Prancis entrepreneur yang memiliki arti risk taker atau pengambil risiko. Dalam hal ini sebuah atau seorang individu harus bisa mengambil risiko dalam menciptakan suatu usaha yang baru demi mencapainya suatu tujuan yang telah ia tetapkan. Dengan maksud resiko di sini itu adalah sebuah kesempatan untuk mengambil peluang yang baru. Dalam artian, resiko memang ada, tetapi resiko tersebut harus bisa dihadapi dan ditangani dengan matang, sehingga nantinya kita bisa meminimalisir resiko yang ada. Untuk selanjutnya, pengertian wirausaha menurut Joseph A. Schumpeter. Wirausaha adalah orang yang kreatif atau berbakat mengenai produk baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya. Nah, jadi dimana sebuah orang yang melakukan wirausaha harus bisa mengembangkan dan mengatur seluruh aspek yang disampaikan oleh Joseph A. Schumpeter. Oke, untuk materi selanjutnya mengenai wirausaha menurut Kathleen. Wirausaha adalah orang yang mengatur, menjalankan, dan menanggung risiko bagi pekerjaan yang dilakukan dalam dunia usaha. Nah, dalam artian risiko di sini itu risiko bukan dijadikan suatu hambatan ataupun sebuah keterbatasan untuk melakukan sebuah usaha. Namun, risiko di sini itu harus mampu dikelola sebagai sebuah langkah motivasi untuk mengembangkan suatu usaha yang ingin dijalankan. Dalam artian itu, risiko di sini dijadikan sebagai acuan dasar untuk memotivasi diri sendiri untuk lebih baik lagi ke depannya. Materi selanjutnya tentang apa sih perbedaan dari wirausaha dan kewirausahaan. Wirausaha adalah orang yang menjalankan dan melakukan kegiatan usaha, sementara kewirausahaan adalah jika wirausahanya adalah orang yang berani mengambil risiko dan berusaha secara mandiri dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ia miliki untuk mencapai tujuannya. Jadi secara singkat, wirausaha adalah seorang individu yang sedang melakukan kegiatan usaha, sementara kewirausahaan itu sendiri adalah sebuah satuan kegiatan ekonomi yang ia jalankan dalam menggerakkan sebuah usaha. Jadi, kewirausahaan itu sendiri merupakan sebuah bentuk atau wadah kegiatan ekonomi yang dilakukan guna mencapai sebuah tujuan. Jadi, kewirausahaan ini bisa diartikan sebagai kegiatan ekonomi, dan wirausaha itu adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi. Untuk materi selanjutnya tentang manfaat memiliki jiwa berwirausaha. Yang pertama, sebagai penggerak dan pembuka lapangan pekerjaan yang baru. Nah, di sini itu memiliki artian kita sebagai seseorang yang memiliki jiwa usaha akan mementingkan dan memiliki rasa sosial yang tinggi terhadap warga sekitar. Yang kedua, sebagai agen pembangunan ekonomi bertaraf mikro untuk lingkungan. Nah, jadi sama seperti di poin pertama, seseorang yang memiliki jiwa berwirausaha maka akan memiliki rasa empati terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Nomor 3 itu merupakan sebuah aspek di mana jika seseorang itu memiliki keahlian ataupun kesenangan ataupun hobi yang bisa dikembangkan untuk menjadi suatu potensi membentuk usaha yang baru. Yang keempat, akan tumbuh jiwa pemimpin dalam diri yang akan mementingkan kepentingan bersama. Untuk materi yang selanjutnya tentang penerapan asas taman siswa dalam berwirausaha. Yang pertama, ngandel atau percaya. Memiliki keyakinan bahwa udah yang dijalankan pasti akan memberikan keuntungan, di mana kita harus mampu berpikir positif. Jika kita berpikir positif, maka hasilnya pun positif. Jadi kita harus memikirkan suatu tujuan yang kita inginkan itu agar bisa tercapai. Ibaratnya saja, suatu yang kita kerjakan pasti nantinya akan menghasilkan juga. Yang kedua, kendal atau berani. Memiliki mantapan hati bahwa setiap usaha pasti memiliki resiko. Jadi resiko itu dijadikan sebagai acuan atau sebagai motivasi diri untuk membentuk pribadi yang lebih kuat lagi menghadapi setiap resiko yang ada. Jadi resikonya itu sendiri dijadikan kita sebagai langkah pembenahan diri untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga, bandel atau tangguh. Tentang membulatkan tekad
dan mengambil kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Jadi potensi yang ada pada diri kita itu mampu dijadikan sebagai peluang untuk membuat bisnis atau usaha yang baru. Yang ketiga, kandel atau tebal. Dengan menumbuhkan jiwa pemimpin dalam diri yang akan mementingkan kepentingan bersama. Jadi jika kita memiliki jiwa pemimpin dalam diri kita, maka secara tidak langsung kita akan memiliki rasa simpati, empati terhadap warga sekitar. Jadi jika kita sudah nantinya memiliki kegiatan usaha yang maju, otomatis kita bisa menggunakan tenaga kerja dari warga sekitar dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Materi selanjutnya tentang prasyarat berwirausaha. Yang pertama, kemauan, keuletan, dan ketekunan, di mana ketiga hal tersebut menjadi acuan yang paling mendasar. Karena ketika ada kemauan dan keuletan serta ketekunan, maka usaha itu bisa didasari dengan niatan untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, keahlian. Nah, keahlian itu sama pentingnya dengan poin nomor 1, di mana keahlian ini menjadi suatu modal dasar yang menjadikan sebuah usaha itu bisa berjalan terus ke depannya. Yang ketiga itu kesempatan. Jadi nomor 3 itu kesempatan dalam artian kita harus mampu mengembangkan keahlian yang ada pada diri kita. Yang keempat tentang keteraturan dan ketetapan dalam bekerja. Jadi keteraturan dan ketetapan dalam bekerja itu menjadi suatu hal yang penting karena pekerjaan yang kita lakukan nantinya itu akan dilakukan terus menerus. Yang kelima tentang keberanian mengambil resiko. Yang keenam tentang kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosial di sini dimaksudkan bagaimana cara kita mengembangkan suatu usaha yang nantinya juga bisa bermanfaat bagi warga sekitar. Yang ketujuh tentang kapital atau permodalan. Nomor 7 itu sendiri jadi sesuatu yang penting karena jika suatu usaha dilakukan dengan modal yang mencukupi, maka otomatis kegiatan tersebut akan berjalan dengan maksimal. Untuk materi yang selanjutnya mengenai peranan wirausaha dalam ekonomi nasional. Yang pertama, membuka lapangan kerja. Dengan adanya kita mendirikan suatu wirausaha, maka secara tidak langsung kita mampu mengurangi jumlah pengangguran dan hal tersebut akan membantu pemerintah. Yang kedua, meningkatkan pendapatan nasional. Dengan kita membantu dan memberikan lapangan kerja, maka pendapatan dari setiap orang itu akan meningkat. Dengan berkurangnya jumlah pengangguran, maka tingkat kemiskinan dan tingkat keterpurukan ekonomi akan bisa berkurang. Yang selanjutnya nomor 3, mengurangi kesempatan sosial dan kesenjangan ekonomi. Sama seperti di poin nomor 2, jika semua warga masyarakat sudah memiliki pekerjaan dan hal tersebut dikarenakan kita membangun sebuah kewirausahaan, maka secara tidak langsung kesenjangan sosial dan kesempatan sosial untuk menjadi lebih baik lagi itu akan terbuka dengan sendirinya. Yang keempat, mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Dengan adanya sebuah kewirausahaan di suatu lingkungan, maka secara tidak langsung sebuah lingkungan tersebut akan memiliki nilai ekonomi ataupun taraf hidup yang akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Untuk materi yang selanjutnya tentang pembagian sektor dalam berwirausaha. Sektor dalam berwirausaha itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sektor formal dan yang kedua sektor non formal. Untuk ciri yang pertama di sektor formal itu harus memiliki izin dari pemerintah. Yang kedua jumlah modal besar. Yang ketiga kewajiban untuk membayar pajak. Untuk sektor non formal, ciri yang pertama adalah modal usaha relatif kecil. Yang kedua tidak memiliki izin usaha. Yang ketiga mudah dalam memulai usaha. Jadi kita bisa memilih apakah kita mau masuk ke dalam sektor formal ataupun non formal. Untuk materi yang selanjutnya tentang kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan. Kewirausahaan memiliki peranan penting dengan kemampuan untuk menciptakan dan menyediakan produk yang bernilai tambah atau value added melalui keberanian mengambil risiko, kreativitas, dan inovasi serta kemampuan manajemen untuk mencari dan membaca peluang. Dan dengan adanya pemberlakuan PPKM darurat level 4, sudah sebaiknya sebagai warga masyarakat kita mengikuti dan melaksanakan anjuran yang dianjurkan oleh pemerintah dengan mendukungnya sebaik-baik mungkin, dengan selalu menepati protokol kesehatan yang wajib dilakukan selama pandemi COVID-19 yang berada dan berisi program 5M. Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, menggunakan masker. Yang tiga, mencuci tangan. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menghindari kerumunan. Tetap jaga kesehatan dan waspadalah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.